Kembali lagi bersama kita, Mulia Sister. Kakak beradik yang hobi membahas masalah psikologi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang tidak lain tidak bukan adalah sosok yang pastinya orang-orang kenal banget di dunia powerlifting. Betul. Mungkin lu bisa sedikit introduction ya, powerlifting itu apa sih sebenarnya? Powerlifting itu adalah salah satu jenis cabang olahraga yang namanya itu angkat berat. Dan dalam powerlifting itu adalah salah satu jenis cabang olahraga yang namanya itu untuk angkat berat. Dan dalam olahraga angkat berat ini sendiri itu yang dinilai adalah squat, bench, sama deadlift dengan angkatan yang paling berat. Dan kebetulan gue mengundang tamu gue yang sekarang ini itu tuh karena dia figur yang sangat terkenal banget, eksentrik, dan dia memiliki nilai-nilai yang menurut gue hebat banget sih dalam kehidupan. Karena gue kenal dia secara pribadi gitu, Ci. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita sambut yang mulia Jay. Oh, apa kabar kalian semua? Akhirnya yang udah lama banget waktu gue minta lu invite gue tapi nggak ada kasih tahu untuk gue datang ke sini gitu. Memang momennya itu kalau mau invite lu tuh gue harus banyak-banyak berikhtiar sama banyak-banyak doa gitu loh. Lu kira gue apaan aja sih? Ya udah, yuk kita mau mulai apa dulu nih? Mungkin lu bisa kenalin siapa lu Nah, secara singkat, padat, dan jelas. oke. Halo, nama gue James Yos. Gue bisa dibilang juga gym owner dan juga salah satu powerlifter di Indonesia, mungkin dari sisi IPA. Nah, mungkin kalau mau soal achievement gue ya mungkin beberapa orang udah tahu lah kalau achievement gue itu di angkatan squat, di mana gue mungkin ya adalah orang pertama di Indonesia secara raw dan secara IPA, orang pertama Indonesia yang mengangkat squat 325 kilo. 325 kilo, Iya. lebih dari 1/4 kuintal. Nah, gue penasaran sih, apa sih yang ngebuat lu setertarik itu sama powerlifting? Sedangkan kita tahu di Indonesia ini powerlifting bisa dibilang baru gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan cabur-cabur lain kayak bulu tangkis, sepak bola, kita tahu mungkin pamornya dan bahkan hadiahnya tidak semenjanjikan itu. Dan modalnya sendiri untuk tanding itu kan nggak main-main ya. Mungkin lu bisa kayak kasih kisaran nggak sih berapa gitu? Oh, oke. Mungkin gue akan berbicara dengan awal dulu kenapa gue ikut powerlifting. Boleh. Kenapa gue ikut powerlifting dulu tuh emang habis selesai kuliah, pengangguran, nggak tahu mau ngapain. Susah cari kerja, ya udahlah gue cari aktivitas yang bisa gue lakukan. Dan ternyata gue lihat beberapa orang kayak, ayo kita nge-gym lah. Oke, gue nge-gym. Itu pun juga 1-2 bulan pun juga gue nge-gym biasa-biasa aja, tapi ternyata tiba-tiba ada teman gue juga latihan powerlifting, jadi gue interested ke situ. Nah, dan dari situ ya perlahan-lahan kan lu pasti enjoy dengan powerlifting gitu. Dan kalau misalnya kalian ngomongin soal biaya dan itu susah ya, soalnya ini benar-benar hobi yang sangat mahal banget ya. 2 digit ada ya? Mungkin bisa 3 digit juga tuh kalau misalnya lu udah mulai level di mana lu udah advance tuh bisa 3 digit. Untuk setahun ya, kita hitungnya setahun ya. Ya. Dan ya, lu butuh uang untuk hobi yang tidak begitu ada prize money-nya gitu. Ya, bisa dibilang kan ya. Itu sih. Nah, kita udah tahu kayak gitu, apa yang lu dapatkan di olahraga ini sampai lu gua harus ini banget nih gitu. Baru gua mungkin bisa kelihatan sesuatu lah gitu. Oke, kita berarti sekarang sudah masuk ke ranah psikolog nih ya. Psikolog. Iya. Nah, mungkin karena dari pertama kali gue ikut meet itu, di mana orang-orang mungkin dari sisi teman juga ada yang kasih support. Misalnya kayak mereka teriakin kalian untuk biar supaya angkatannya sukses. Tapi dari orang-orang yang kalian nggak kenal pun, orang-orang yang hanya nonton aja juga kasih lu teriakan, dukungan. Itu tuh benar-benar istilah lu mendapat appreciation gitu loh dari mereka gitu. Ada berasa validasinya Ada berasa validasinya, dan apalagi kita ngomongin misalkan lu dapat personal record atau lu mendapatkan angkatan kayak gue yang squat
eh, hanya gua sendiri yang bisa gitu. Itu Betul. kan pasti kan kayak orang-orang, wah lu gila, lu hebat banget gitu. Itu juga bisa bilang salah satu validasi kan. Maksudnya kayak, Betul. wah lu tuh kayak di apa ya, dibanggakan nanti kalau dibilang. Betul. Berasa terlihat kan? Iya, berasa terlihat gitu. Dan apalagi kalau kita ngomong di Indonesia ya, kalau lu Betul. juara tuh udah kayak you're the fucking king gitu loh gitu loh. Dan itu akan bergema lama sekali kan, bisa Lama dibilang sih. 2 minggu, itu adalah yang tersingkat. Iya. Apalagi kalau misalnya you are the only one, dan lu spesial dalam hal itu. Nah itu. Orang tuh udah akan memberikan atribut, oh ini loh, James yang hanya satu-satunya bisa gitu. Karena gini, menurut gua ya, kalau lu udah memiliki sesuatu yang paling spesial di diri lu, itu akan menjadi brand buat lu. Ya. Dan menurut gua itu brandnya itu sangat kuat untuk diri lu. Karena gimana ya, kita di dunia sosmed itu brand itu tuh sangat kayak Bernilai. apa ya, bernilai. Itu kayak portfolio diri lu gitu loh. Atribut lu kan. Atribut ya. Ya. Dan masa sekarang sih orang udah pasti lihatnya sosmed dah. Setuju. Ya itu sih menurut gua. Tapi terus terang dulu pas gua pertama kali ngeliat lu beda sih hawanya. Iya. Walaupun gua nggak pernah ngobrol langsung ya sama lu. Nah gua penasaran kok lu bisa gitu berubah banget energinya dari pertama dulu sampai sekarang. Mungkin lu yang bisa jelasin dulu lu kayak gimana dah. Ini pasti relawan Seci cerita nih ya pasti. Pasti banyak nih, gue nggak tahu nih ceritanya apa aja. Karena hanya saya satu-satunya yang mendengarkan cerita dia, keluh kesah dia, dan progres dia seperti apa. Walaupun ingat ya, gue pernah tuh ketemu dia tuh pertama kali gue lihat, gue tuh kesel sama dia. Karena dia suka bercandanya tidak tepat waktu gitu loh. Betul. Cuman dari perjalanan we understand each other lah gitu loh. Iya. Kan ya itu menurut gue yang hebatnya dari Amel tuh dia mengerti orang dari even ibarat how asshole this person is, dia bisa melihat sisi kebaikannya dari situ dan gue respect sama lu kayak gitu. Jadi se-asshole apa lu nih? Mungkin kalau secara norma di Indonesia kita kan kalau ketemu orang sopan, harus ngomongnya yang kalau ibarat kata TikTok soft spoken gitu-gitu. Kalau gue nggak bisa bro gitu loh. Maksudnya kayak apalagi kayak orang yang gue bener-bener nggak tahu dia, tapi datang SKSD, gue nggak bisa. Kalau gue maunya orang ini tuh harus ketemu gue, kita ngobrol lama, baru lu boleh SKSD gitu loh. Jadi gue kayak memberikan satu fasilitas untuk orang-orang yang udah kenal gue, jadi lu boleh lah ngejok sama gue, karena lu udah dapat validasi dari gue kalau lu tuh orang benar gitu loh. Cuma kalau lu belum pernah ngobrol sama gue, cuman ketemunya DM-an, ya sorry gitu loh. Harusnya kenal sama gue dulu, gue emang orangnya kayak gitu. Ya. Berarti bisa gue simpulkan ada faktor karena lu udah punya achievement setinggi dan sebanyak itu, jadi membuat lu agak sombong nih. Itu salah satu faktor, Tapi di sisi lain juga emang secara personality gue begitu. Emang dari akarnya? Dari akarnya emang begitu. Jadi orang tuh harus kenal dulu ke gue. Kita harus kenal dulu lah gitu loh. Bisa sebutin nggak satu hal apa yang paling parah menurut lu hal tersombong yang pernah lakukan sama seseorang? Ngatain lah, paling kayak cuman kayaknya pertanyaan ini udah agak susah ya karena saya sudah berubah. Apa ya sombong anjir, pokoknya kayaknya banyak deh. Kayak lu menjatuhkan orang lain aja gitu for no reason. Kayaknya banyak lah dari dulu kayak kita nggak ngomong soal secara mental ya, mungkin fisik juga lah mungkin kayak cara body shaming iya, ibarat kayak jokes yang dark itu juga itu gue lakukan gitu loh. Sebutin aja, gue penasaran nih separah ya, apa. kayak apa namanya broken home kayak gitu-gitu. Oke, berarti bawa-bawa keluarga. Bawa keluarga gitu-gitu. Terus kalau fisik mungkin karena in my defense gue fisik karena pas di Kanada karena gue dulu main bola gitu, emang kita secara bercanda tuh mainnya kayak tempeleng pala kayak gitu-gitu. Terus kayak lebih fisik jokes gitu loh. Nah mungkin karena itu gue kebawa ke sini, makanya itu mungkin salah satu faktor maybe I can say it's apa ya? Mungkin approach-nya itu ya itu benar tidak soft, yang kayak memang seperti kultur kita. Dan mungkin
I don't know, I think the way I've been brought up gitu juga hard love lah gitu loh. Menurut gua hard love, nggak ada soft gitunya. Maksudnya kayak kalau orang nanya, kok gini gimana? Gua example aja ya. Kok gimana sih caranya bisa lebih kuat, bisa tambah kuat kayak lu atau bla bla. Gue cuma bilang, ya sorry, lu kalau masih belum ada duit ya nggak usah, gue bilang gitu. Gue nggak bisa kayaknya ngomongnya kayak, oh ya lu harusnya ini. Cuma gue kalau mau ngomong, mending lu cari kerja deh gitu. Semua tuh duit, gue pokoknya kayak gitu ngomongnya. I mean like, I know normal di Indonesia tuh orangnya, kita harus ngomongnya bener-bener soft kan. Kalau untuk gue sangat nggak bisa gitu loh. I see. Iya. I think lu udah tahu lah Mel, cara gue ngomong gimana pas yang kita ketemu di pertama di mana ya? Deadlift ya? Deadlift kita belum ngomong. Oh, Rower 5. Rower 5. Itu aja udah kelihatan kan? Betul. Dan memang kalau gue akuin, gue melihat lu waktu itu bener-bener ya kayak konsepnya seperti yang gue ngomong, seperti lahar gitu loh. Iya. Lahar yang dimana mau itu lahar panas ataupun lahar dingin, itu sama-sama menyakitkan. Kalau kita approach, energinya tuh dia akan menyakiti gue. Kita diem pun kita melihat dia, rasanya tersakitin juga gitu loh. Dan itu yang mungkin membuat gue merasa kayak, aduh, gue jangan banyak ngomong, energinya itu kayak gue takut gitu. Iya, mungkin gini ya Mel, sama Mel, ini gini. Kayaknya ini sesuatu yang gue belum ngomongin ya. Mungkin karena dulu itu gue adalah salah satu orang yang bisa dibilang menginfluenskan orang untuk powerlifting. Dan gue punya dulu my ex komunitas. Dan mungkin status gue kan lumayan di atas. Mungkin kata dictionary-nya abuse of power lah menurut gue. Jadi karena gue merasa gue tinggi, gue punya prestasi tinggi, gue punya perkumpulan yang paling gede gitu loh. Benar. Gue pasti akan lebih jidatnya ininya bakal ke atas gitu loh. Dan karena gue merasa sangat powerful itu yang membuat gue menjadi that kind of yang gue menjadi perlakuannya begitu gitu. Iya, dan karena ya menurut gue itu adalah salah satu pelajaran yang gue harus belajar sih. Kayak dari situ karena ya kayak gue pernah bilang ke lu kan, itu yang gue ketemu di Rower 5 itu adalah first step of my downfall gitu loh. Karena gue kan setelah itu karena kan gue nggak belajar dari itu. Yes. Dan memang kayaknya titik di Rower 5 itu kan sebenarnya lu dan ex komunitas itu makin tinggi kan? Makin tinggi. Prestasi paling gede. Sampai tahun 2023 kan? Sampai lu akhir membuat. Iya, 2023 iya bener. Wah itu sih. Dan situ ya. Dan itu gue penasaran sih. Jadi tadi lu bilang lu belajar sesuatu kan dari itu. Apa hal yang membuat lu akhirnya menyadari, oke, ini salah? Apakah lu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan? Biasanya kan orang gitu ya, harus ditampar dulu baru sadar. Ya itu ada satu hari kan yang sebelum yang gue ketemu lo Mel, itu sebelumnya itu kan emang ibarat gue kayak dibilang being judged gitulah by the people that mungkin orang-orang yang pernah gue sakiti atau apa gitu. Emang dari situ mereka memberikan masukan atau apa, karena yang gue bilang itu abuse of power itu benar-benar yang gue lakukan itu loh. Ya dari situ gue belajar ternyata tuh selama ini ya emang gue yang salah gitu loh. Ya gue salah, makanya kenapa, tapi dari kesalahan itu gue masih belum ngerti kenapa gue bisa melakukan kesalahan ini. Bukan karena gue menyalahkan orang-orang yang sudah tersakiti, dan itu gue nggak menyalahkan. Gue menyalahkan diri sendiri, iya. Tapi gue juga mau tahu kenapa gue bikin kesalahan ini. Karena gue pengen belajar gitu. Kalau misalkan gue tahu gue salah, tapi gue nggak tahu intinya apa, ya kan percuma gitu loh. Jadi malahan itu membuat kita kebingungan kan? Kebingungan. Makanya kenapa gue datang ke Amel waktu itu. Gue mau tahu apa sih yang bikin gue bermasalah ini gitu loh. Dan dari situ kan Amel pernah ngomong ya, mungkin dari dari sisi approach jokes-nya itu. What happened in my previous life that mungkin membuat behavior gue begini gitu loh. Dan itu ya gue belajar dari soal childhood trauma yang pernah kita ngomongin itu dia. Ini paling penting. Childhood trauma. Tapi yang gue pelajarin juga sih dari dia ya, dari statement dia barusan, berarti sebenarnya dia mempelajari suatu hal yang tidak semua orang tuh pelajarin loh. Lu punya kemampuan untuk bisa nunjuk diri lu sendiri, oke, gue salah. Alih-alih lu nunjuk semua orang, wah lu jahat, lu gini-gini. Lu bisa kayak, oke, ini kesalahan gue. Dan tidak semua orang punya itu. Gak tau ya, ini kayaknya gue
banyak orang bisa mungkin si James begitu mungkin belajar dari siapa Iya. gitu. Mungkin enggak, gue emang gue orangnya kayak gitu. Maksudnya gue kalau udah salah, gue mau tahu salahnya apa. Iya. Bukan yang gue nyalain orang itu. Dan gue mau tahu intinya tuh dari atas sampai bawah, gue benar mau tahu gitu loh. Karena ya gue bisa menjadi orang yang put myself into someone's shoe gitu. Kalau gue ngebayangin, kalau misalkan gue yang digituin, gue ngerasanya gimana, how I feel. Betul. Gitu loh. Makanya dari situ gue mau belajarnya dari situ gitu. Dan pada saat yang lu approach gue juga, itu kan gue sehari sebelumnya dapat WA kan dari lu mengenai gue pengen belajar self improvement tentang childhood trauma tuh seperti apa yang membuat masa lalu gue itu berdampak sampai sekarang, itu yang lu pengen belajarin kan? Iya benar. Dan gue inget banget waktu itu lu bilang gue mau belajar Mel dan gue dalam masalah. Dan satu gue approach, gue ajak ngomong. Dan gue memang ngelihat benar-benar menyaksikan bagaimana seorang James itu salah satu orang yang bisa gue bilang maskulin yang cukup sehat. Cukup sehat karena dia own it, dia act it gitu. Oh, karena mungkin ada satu additional, mungkin karena kenapa lu tadi nanya kenapa lu mau belajar kan? Iya. Karena gue sadar diri, gue udah di umur 30-an ini udah nggak ada pilihan lain untuk membuat stupid decision. Dan kedua, gue udah nikah, cuy. Iya. Maksudnya kayak gitu, kayak gue udah nikah, udah punya keluarga. Kalau lu nggak menjadi orang yang tidak bisa belajar dan lu selalu melingkarkan setan begitu, ya one day you gonna lose someone or something that you love, gitu loh. Dan gue nggak mau, gitu loh. Dan dalam proses lu belajar menjadi orang yang lebih baik pun, lu menyadari nggak bahwa circle lu pun juga berubah jadinya? Iya, itu pasti. Bener kan? Itu pasti. Dan ada rasa yang dimana ketika lu sebenarnya grow, teman-teman lu kan ini terpisahkan ya. Ada sense of betrayal kutip karena ya lu grow gitu loh. Dan kurang lebih mungkin gue bilang in soul level dalam sisi jiwa, elunya itu kayak nggak gue mau maju, tapi mereka yang kayak jangan, lu mesti di sini. Tapi kalau soal sense of betrayal itu, gue ada pandangan sense of betrayal mungkin sehari menurut gue iya, tapi berkelanjutan hari itu betrayal menurut gua itu udah salah satu manusia aja. Kita bagian manusia begitu, bagian dari hidup kayak lu nggak bisa berharap orang untuk tidak ke betray karena kita semua manusia tuh pasti punya sesuatu dan sesuatu tujuan. Setuju. Iya, kita nggak bisa menjadi orang yang egois ya kayak lu nggak boleh lah, kita kan dulu teman tapi lu nggak boleh betray gua, lu harus itu, nggak bisa cuy. Dan kita harus saling mengerti karena orang-orang tuh mereka ada tujuan kehidupan sendiri gitu loh, kita nggak bisa. Itu salah satu yang gue bikin mau belajar, itu salah satunya. Dan kapasitas juga ya. Iya. Betul. Dan lu juga nggak bisa kontrol kan orang lain mau ngapain. Kita nggak bisa kontrol bro, nggak bisa. Di sosmed aja kalau orang udah lu bikin konten, orang nge-hate, lu nggak bisa kontrol orang yang nge-hate coy. Namanya juga karya pasti ada orang yang nggak suka dan ada orang yang suka. Gitu loh. Dan itu tergantung lu mau ngelawannya gimana aja. Betul. Iya kan? Kalau misalkan menurut gua kalau orang nge-hate lu dan lu nge-hate balik, berarti lu belum dewasa. Menurut gua. Cara menyikapnya lu belum dewasa. Karena ya karya lu nggak bisa ngontrol orang untuk tidak nggak suka, bro. Ya kan Mel? Betul. Kita aja sebagai manusia mungkin ya lu lihat gua sama Mel dekat, tapi pasti ada sesuatu yang gua nggak suka dan Ami pasti ada sesuatu yang gua nggak suka. Tapi kita nggak bisa kontrol, men. Jadi itu cuman kita sikapnya gimana, kita bisa terima atau enggak gitu. Itu aja. Dan soal childhood trauma yang tadi lo bilang, gue cukup penasaran sih. Cuma untuk lanjut tentang hal itu, kita bakal lanjut ke part 2-nya. Part 2. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan tunggu video kita berikutnya untuk membahas tentang childhood trauma dari seorang James Jones. Tunggu ya. Dadah.